Mas Ganjar itu mirip dengan token listrik, makin kecil makin berisik. Menurut saya pada hari ini jelangnya MK ini bukan Mas Ganjar loh, Mas Hasto. Seperti token listrik, makin kecil makin berisik, makin habis makin berisik, gitu kan? Ya kan buktinya Mas Hasto kan justru dekat-dekat sidang MK ini kan malah makin banyak muncul. Gitu. Terakhir kan menyamakan Gibran dengan supir truk yang nabrak di gerbang tol Halim. Dan khilaf katanya. Ya karena hilaf, terus belum cukup umur, lebih kepada soal belum cukup umur, ya tidak punya kedewasaan. Saya melihat dalam konteks kali ini sebetulnya yang lebih mirip dengan supir truk di gerbang tol Halim utama itu adalah Mas Hasto. Mas Hasto nggak cukup umur dalam menavigasi politik Indonesia, dalam menavigasi PDI Perjuangan. Buktinya PDI Perjuangan nabrak dan terguling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Nah, ini ada kabar menarik bahwa Pak Jokowi menyuruh menterinya hadir di sidang MK nanti, dan menitip pesan bahwa mereka harus buka-bukaan di sidang MK nanti, teman-teman. Wah, ini menarik nih. Kalau orang salah, nggak mungkin dia sepede itu untuk menyuruh menterinya hadir, teman-teman. Dan ada juga kunjungan kerja dari Prabowo Subianto ke Beijing untuk meninjau langsung makan siang gratis di sekolah, teman-teman. Wah, ini bentuk keseriusan Pak Prabowo untuk menerapkan program ini kali ya. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, berikut videonya. Ya, semuanya akan hadir karena diundang oleh MK, semuanya akan hadir. Hari Jumat akan hadir. Ada arahan nggak, Pak? Ada arahan nggak dari Bapak? Yang menerangkan apa yang sudah dilakukan masing-masing menteri. Kalau Bu Menteri Keuangan misalnya mengenai anggaran seperti apa, kalau Bu Mensos mengenai bantuan sosial dijelaskan seperti apa, nanti akan dijelaskan semuanya lah, ditunggu aja hari Jumat. Ya. Saya nggak mau mengomentari apapun yang berkaitan dengan MK. Keren. Nah, teman-teman ya, kalau kita lihat di video ini ya, Pak Jokowi itu malah menyuruh menterinya datang ke MK, teman-teman. Nggak melarang loh. Logikanya orang kalau salah gitu. Orang kalau salah mungkin dia sudah melarang menterinya untuk datang karena takut terbuka kesalahan-kesalahannya gitu. Tapi ini Pak Jokowi di wawancara lain malah menyuruh menterinya buka-bukaan gitu di MK. Jangan ada yang ditutupi. Buka semua tentang bansos, anggaran, dan segala macam, biar publik ini tercerdaskan gitu, teman-teman ya. Nggak kayak ya itulah, teman-teman ya. Awal menurut saya, ini khusus untuk pihaknya Mas Ganjar. Mohon maaf, mereka itu menganggap kita ini sebagai pelawak. Analis politik itu, apalagi sudah berbeda posisi sebagai pelawak, lawakan aja yang kita bikin. Tapi mereka jadikan pelawak sebagai analis politik, Bang. Mohon maaf itu. Lihat aja konten-konten mereka tuh pelawak semua jadi analis politik mereka, Bang. Kan lihat aja tuh konten-konten podcast yang isinya itu tuh pelawak semua yang jadi analis politik. Udah kebalik-balik dunianya. Hasilnya ini pelawak tanda kutip ya. Iya. Jangan dianggap pelawak yang kita profesional. Bukan pelawak. Ini pelawak dijadikan analis politik sama mereka. Nah, bikinlah mereka analisis politik dengan podcast mereka masing-masing. Itu yang mereka percaya. Orang yang punya ilmunya, orang yang punya basis keilmuan, punya teori, punya kemampuan praktis, punya networking, jejaring, dan punya kemampuan analisis, dia nggak pelawak sama mereka. Wow. Menurut saya itu aja, inputnya jadi salah gara-gara itu. Ini guys ya, Hasan Nazbi, bicara TKN Prabowo Gibran. Beliau ini salah satu benteng dari Prabowo Gibran, teman-teman ya. Dia yang selalu menjawab isu-isu miring terkait Prabowo. Wah, keren banget Hasan Nazbi, coy. Wah, ini Prabowo tinjau makan siang gratis guys di Beijing, China. Wah, presiden terpilih kita langsung meninjau langsung ke lapangan, guys. Waduh. Saking seriusnya beliau ya pengen menerapkan program ini. 对，学校的校址、校名几经变迁。
So this is a teaching plan. 这些教 They 育 gave them very specific instructions. Oh, ada yang menerjemahkan ke bahasa Inggris ya. 我们来欢迎一下客人。谢谢。对称再来一遍啊！这个空气入水。 This is what grade? 这是 Ini ya, gue liat Prabowo ini teman-teman, ini apa? Dia tuh kalau di luar negeri ya nggak pernah pakai bahasa Indonesia loh, nggak pernah pakai penerjemah bahasa Indonesia. Pasti dia pakai bahasa Inggris guys. Junior middle school and senior high school. 然后现在是管线了。谢谢。 Shit. 地下的餐厅就有多大？ The canteen is actually the size of the playground. Oh, ini makan siangnya kan. 它的价格套餐炒饭的套餐 Indonesia fried rice. 这边是小吃。 rata-rata ada makan siangnya kayaknya. 谢谢。 Ya karena di 但 SPP 这个孩子呢，他可能喜欢 atau di sekolahnya tuh digabung sama orang What do you want to be when you makan graduate? ya. 长大想做什么？ Scientist. Scientist. Very good. Kayaknya Amerika ini mulai ini ya, mulai ketar-ketir ya. Prabowo dekat banget sama China ya guys. 11th grade. Do they separate study science and study 国 art? 里会分科是吧？现在是这样的，就是目前呢，这个中国的这个高中教育是学生全面开放 Now 的 it's 选 an 课， all-round. It's for selection. 有20种选科的组合， There are 20 Di bawah presiden combinations. kita yang terpilih ini luar biasa 学 banget. 生完全可以。 Apa itu semangat atau gimana? Jayo. 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 啊，谢谢您，谢谢您。国外这种军人还有好好 souvenir. 谢谢。 So you don't forget me. You don't forget me ya, biar kau tidak lupa dengan saya. Wih, luar biasa Pak Prabowo ya. Inilah guys keseriusan Pak Prabowo guys, ingin menerapkan programnya. Dia langsung melihat di lapangan cuy, luar negeri lagi ya. Jadi kalau orang menganggap bahwa Pak Jokowi akan hilang atau apa, enggak lah. Apalagi kalau bicara pribadi Pak Prabowo ya. Iya kan itu Prabowo itu bahwa saya Prabowo tidak- akan mengkhianati Jokowi saya, atau apa? Pertama Prabowo itu saya tidak pernah melihat dia mengkhianati orang. Oke. Saya tidak pernah melihat Pak Prabowo sebenarnya menyakiti orang. Saya tidak pernah melihat Pak Prabowo menipu orang. Saya tidak pernah melihat Pak Prabowo mengabaikan orang. Saya tidak pernah melihat Pak Prabowo itu melupakan jasa orang. Itu sesuatu yang mustahil tuh dalam kosakata Pak Prabowo, dalam hidup Pak Prabowo. Jadi saya malah sangat optimis Mas bahwa akan ada sesuatu yang unik dan mengharukan ya. Saya unik dan mengharukan ke depan ini dalam hubungan dua orang ini. Oke. Jadi saya kira apa yang sudah terjadi dan karya dari Pak Jokowi dan karya dari berdua ini yang mengantarkan kita sampai pada posisi stabil sekarang ini luar biasa. Tidak mungkin itu akan. Memang ada orang sih yang pikirannya kan kalau bisa orang ini berantem ya dua ini kan ada tuh begitu tuh. Kalau bisa ini orang berkelahi terus ya kan. Wah udah Jokowi mulai Ini idola gua ini nih, udah teman-teman, jalan Prabowo sendiri. dan Jokowi. Itu kan angan-angan mereka karena niat jahat untuk supaya orang ini berantem itu enggak mungkin. Kita doakan semoga Orang ini Indonesia terlalu- menjadi terlalu negara dekat maju dengan Pak tahun Prabowo 2045 tuh. teman-teman. Sampai 2 hari yang lalu kita duduk-duduk Di tangan Prabowo Ya, Gibran Pak, ya. Nanti begitu Prabowo lihat di mungkin TV 5 kan, tahun, 10 tahun nanti Gibran Pak yang Prabowo lanjutkan. biasa. Pajak berdiri kita suruh berdoa kan. Mari kamu berdoa katanya. Saya bilang kenapa saya Pak? Saya bilang Pak Jul aja, saya bilang begitu. Oh Pak Jul aja ya, Muhammadiyah ya kata. Ya Pak, Muhammadiyah saya bilang gitu. Kan kita nggak enak kan kalau dipanggil dari jauh suruh berdoa. Akhirnya habis itu ngobrol-ngobrol, dia bilang luar biasa Pak Jokowi. Apa yang dia lakukan kepada saya ya, kepada kita semua ini luar biasa. Dia masih ulang terus. Jadi Nah, ingat Kak teman-teman, kata Hasan Nasbi. Setelah Pak Prabowo diangkat jadi Menhan, Pak Prabowo itu mengajak Pak Jokowi ke ruang kerjanya dan di sana Pak Prabowo itu menangis guys di depan Pak Jokowi karena dia merasa terhormat diangkat derajatnya oleh Pak Jokowi setelah dihancurkan di ruangan itu. Maksudnya dihancurkan ini dalam tanda kutip, dicopot jabatannya teman-teman ya. Waduh. Saya tidak tahu Bang Henry dan Bung Ari, Pak Anies dan Pak Mahfud plus
Pak Anies dan Pak Caimin dan Pak Ganjar dengan Pak Mahfud itu berdebat juga satu forum dengan Pak Gibran dan Pak Prabowo dalam debat-debat. Bang Henry, formil sahkan itu peristiwa debat itu. Dan Pak Mahfud, Pak Ganjar ikut, Pak Muhaimin, Pak Anies ikut debat. Apakah abang hitung nilai hukumnya dari peristiwa itu? Tidakkah dapat dibilang bahwa abang akui eksistensi keabsahan orang itu, validitas dari pencalonannya, sehingga abang ikut larut di dalam, terintegrasi di dalam satu peristiwa hukum itu?